Selamat malam dan selamat datang di acara podcast kali ini di Rubik Ruang Bincang Publik bersama saya Silva Nadia Putri sebagai host dari podcast malam hari ini. Dan malam hari ini kita kedatangan Bapak RW 05 Sumber atau yang biasa pemuda sebut sebagai Bang Nur ya Bang, lebih akrabnya disapa dengan Bang Nur. Apa betul Bang? Ya, lebih asik juga didengarnya. Iya. Kayaknya masih muda aja gitu. Masih muda walaupun senior ya Bang, tapi tetap Iya. jiwa mudanya selalu muncul. Amin. Dan bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, Mas Silva. Moga-mogahan tidak cuma dengan saya atau rekan-rekan yang ada di sini, moga-mogahan semua kemitraan dan semua umat manusia ini selalu dalam keadaan lindungan dan mendapat keberkahan sehat ya, yang pastinya Iya. sehat ya, yang mestinya ya Mas Silva ya. Alhamdulillah. Karena memang di pandemi kali ini kita harus bisa lebih menjaga stamina tubuh kita ya Bang, untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri karena ya tahu sendiri keadaan hari ini seperti apa ya Bang di Indonesia sendiri khususnya. Sehat menjadi awal kita bisa melakukan segala aktivitas Ya, yang pastinya betul Silva ya. Kalau kita nggak sehat atau kita sedikit terpuruk, ada yang sakit kepala aja, Ya. belum tentu kita bisa bertemu malam hari ini kan. Semuanya karena itu terhambat, menjadi pasti. ya akan menjadi penghambat itu. Dan kebetulan nih Bang, ini merupakan program baru khususnya di lingkungan RW kita sendiri di podcast kali ini yang bernama Rubik, betul Bang? Rubik Ruang Bincang Publik. Ya, kalau dari backgroundnya ini kelihatannya ini memang nama acaranya ya Mas Iya, Silva ya, betul. nama acaranya ini. Namun coba kita gali apa sih Rubik ini, kita juga coba kita bareng-bareng belajar deh. Kita Barangkali, bincang-bincang bincang mengalir ya. saja ya Bang, Kita tidak ngobrol. usah terlalu Santai ya, formal. santai ya. Iya, pasti. Oke, kita mulai dari ini deh Bang. Sebenarnya apa sih podcast Rubik sendiri gitu, dan apa yang melatar belakangi tercetusnya acara ini gitu, program ini? Rubik atau acara podcast ya, itu saya aja secara pribadi nih, Iya. Bang Nur ya, ini walaupun sebagai inisiator atau penggagas keinginan ini, awalnya bukan sebuah kegiatan atau nama acaranya Rubik Mas Irfan, enggak. Awalnya kita kan tahu sendiri, ada hari tertentu, Iya. Bang Nur atau selaku Pak RW membuka satu ruang untuk kesempatan warga atau siapapun untuk bisa diskusi dan duduk bareng, yaitu tiap malam Sabtu dan malam Minggu yang Malam pastinya. Sabtu dan Iya. malam Minggu. Malam Sabtu, malam Minggu Bang Nur itu sebenarnya open, tapi ada kalanya juga Bang Nur nggak mampu. Iya. Bahkan setelah badai Isya aja udah tutup pintu karena butuh istirahat. Iya, Gitu. pasti. Jadi awal mulanya itu Bang Nur tidak ngomong atau tidak minta kepada rekan-rekan pelaksana ini ada sebuah acara yang namanya Rubik atau podcast. Nggak Tidak ngerti. sampai sana berarti. Nggak tahu sama sekali. Iya. Terkejut kita juga akhirnya itu, tapi dengan studio ini terkejut. Karena awalnya Bang Nur itu memaparkan kepada tokoh-tokoh muda selaku pembantu kegiatan-kegiatan atau imajinasi Bang Nur ini ya, pengen banget setiap kali kita duduk ngopi, diskusi, Ngobrol itu bareng. ngobrol bareng ya Mbak Silva. Artinya ngobrol diskusi pada waktu aksinya itu kira-kira walaupun yang ngobrol kita hanya segelintir orang ya, kadang 5, 7. Iya. Itu pengennya kira-kira publik yang lainnya akan menjadi subjek ataupun objek di setiap kegiatan itu belum canggung gitu. Jadi jangan seolah-olah baru tahu sih gitu loh. Jadi pengennya ada satu ide-ide yang kita paparkan dalam setiap kita ngopi, dalam setiap kita diskusi, kita bisa realisasikan ke masyarakat khususnya RW 05 karena Bang Nur posisi sebagai Pak RW. Iya. Itu masyarakat nggak canggung. Artinya biar bisa langsung diketahui gimana sih, ada Mas Ardi, Iya, Mas Ardi benar. itu. Mas Ardi, Bang Nur pengen ketika kita punya rencana, ketika kita ngobrol itu ide-ide atau harapan-harapannya itu masyarakat sudah tahu. Artinya untuk merealisasikannya kita nggak terlalu sulit. Nah, masyarakat sudah tahu. Maka ternyata kemudian direalisasikan oleh teman-teman muda ini yang super hebat kalau saya bilang, yang selalu mendukung program-program dari Bang Nur pribadi ataupun program masyarakat itu dengan gesit ya, mereka dengan gesit dengan tujuan selalu terus berusaha untuk maju yang pastinya ya kawan-kawan muda itu Bang. Kalau harapan Bang Nur seperti itu,
ada istilahnya satu acara walaupun kita nyontek ya Bang ya, ada namanya podcast atau Podcast. rubik itu muncullah kemudian satu acara yang malam hari ini kita opening ya. Iya, Ini opening ya? Iya, Opening opening sekali, iya. pertama kali ya. Pertama kali ini terima kasih nih Iya, Bang. inisiatornya diundang untuk menjadi openingnya ya itu awalnya yang jelas harap gitu ada keinginan satu pembicaraan atau obrolan ringan kita yang membangun itu bisa segera sampai ke masyarakat lain itu Diketahui seperti oleh masyarakat yang lain. gitu deh Silva. Dan salah satunya sarananya dengan rubik ini ya Bang ya berarti. rubik ini ya iya rubik ini Berarti itu yang melatar belakangi, berarti awalnya itu tidak terencana akan diadakannya rubik atau studio yang begitu wow seperti ini. betul nggak ada rencana kayak Iya. gini hanya harapan Bang Nur pengen gini kemudian direalisasikan oleh teman-teman muda menjadi terkonsep seperti ini wow banget ini Wow studionya banget. Pemudanya juga gerak cepat sekali ya Om. iya karena memang salah satu memang yang di itu kan teman-teman muda di 05 ini tahu teman-teman itu bisa nggak bisa pokoknya kalian harus bisa Diusahakan. karena kita harus terus maju ya Iya, terus maju pastinya. gitu ya Dan mengenai tentang isi dari ruang bincang publik sendiri, Bang, kita akan memuat seperti apa? Maksudnya dikemas seperti apa? Mengenai masalahkah yang akan disampaikan? Kita mencari solusi bareng-bareng atau sekedar memberi motivasi, ada inisiatif dari luar, terus kemudian kita sampaikan atau seperti apa, Bang? mendasar ya ini ya Iya, ini mendasar banget ya artinya kalau kita kan selama ini kita duduk bareng ya Iya. kita duduk bareng itu sebuah perencanaan program atau kegiatan tapi malam hari ini kita bicara apa sih Bang yang menjadi obrolan-obrolan ke depan Iya, yang ya akan ketika kita disampaikan. ketika kita duduk ngopi itu apa sih ya dalam rubik ya rubik kita udah bicara rubik aja ya Iya, rubik, kita udah pasti. podcast artinya tadi awalnya kita apa sih ini sekarang kita udah tahu bahwa acaranya adalah rubik artinya dalam studio ini apa sih yang akan dikemas atau apa yang akan dibahas mungkin Iya, gitu benar. ya dalam rubik ini harapannya itu yang bisa direalisasikan adalah obrolan-obrolan yang membangun himbauan-himbauan yang membangun sesuatu apapun yang dibahas atau disampaikan ataupun didiskusikan dalam rubik ini itu sesuatu yang bisa kita menjadi satu langkah dua langkah ke depan jadi kita tidak diam di tempat Menuju lebih baik. iya adapun nanti topik pembicaraan di sini apapun porsinya kan bisa saja kawan-kawan ini memanggil tokoh karang taruna atau tokoh pengusaha Berarti plannya tidak hanya lingkup di masyarakat RW di lingkungan ini sendiri ya, Om? betul itu betul ya itu belum disampaikan bahwa walaupun pada dasarnya Bang Nur ini menjadi inisiator dalam acara ini namun karena eranya udah era teknologi canggih ya Digital. kita ngomong semua udah bisa tahu jadi kalau kitanya terus ngomonginnya 05-nya aja yang lain bosen dong Mbak Silva ya Iya, apa benar. sih ngapain juga kita buka ini di jejaring sosial ya apa fungsinya buat mereka juga enggan dong nonton kalau cuma bahasnya RW 05 RW 05 jadi mau nggak mau kita harus meluas apapun yang kita bahas itu mau membahas yang dari luar kita input untuk ke dalam ataupun sesuatu yang positif yang kita punya kita sampaikan untuk kemajuan bersama seperti itu harapannya Dan Rubik sendiri ini program jangka panjang berarti ya Bang? harus dong Iya, nggak cuman hari ini ataupun besok. betul. Pastinya kan kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin begitu banyak yang akan memotivasi Oke. banyak orang. Benar. Dan plannya untuk tokoh-tokoh atau narasumbernya sendiri itu seperti apa atau poksinya dari poksi apa-apa seperti itu Bang? Oke. Ada satu prakata yang pernah Bang Nur baca ya waktu itu ya. Iya. Bahwa kita itu harus terus bisa maju. Kita itu harus terus bisa berusaha untuk mencapai harapan-harapan. Nah, makanya dari berbagai segi kita juga harus tahu. Karena sebuah konsep sesuatu itu tidak mesti kita bicara dalam poksi itunya aja. Karena hambatan, dukungan itu bisa saja dari poksi lainnya.
Berkesinambungan ya, siapa tahu ya. Nah, itu keren keren. Cocok deh. Kalau ngobrol kerja dengan teman-teman muda itu kayak gini nih. Senior itu lebih banyak dikasih masukan dan Iya, diingatkan juga bener. gitu. Saling menguntungkan satu sama lain Harus pastinya ya, Bang. dong, harus Iya, biar kita terus bisa bersinergis ya. iya, Kayak masyarakat contohnya dengan kepemerintahan, masyarakat dengan kepemimpinan di tingkat RW, di tingkat desa atau kelurahan itu. Makanya nanti ke depan pun eh, di sini harusnya bisa dihadirkan tokoh-tokoh ya dari segala bentuk voksi, dari segala bentuk bidang yang bisa untuk menjadi inspirasi-inspirasi, iya, pastinya benar. menjadi motivasi dan support buat teman-teman dan kawan-kawan yang melihat di siaran atau tayangan kita Iya. nantinya gitu, Mbak Silva. Dan kebetulan kalau tidak salah dari tadi mendengar tentang pemuda dari Bang Nur, sebenarnya apa sih peran dari pemudanya sendiri sampai di begitu poin penting kan oleh Bang Nur sendiri, betul tidak, Bang? Iya, benar benar benar. Iya, Mungkin bukan cuma malam hari ini kali ya, iya, Desi kan kita sering ketemu ya, Dea, iya pasti. dalam berbagai macam kegiatan dan ketika kita duduk biasa sore hari dengan masyarakat ngobrol ini tuh obrolan-obrolan ringan itu bagian daripada ya acara kayak gini sebenarnya. Artinya kita memaparkan, kita menyampaikan satu bentuk ide-ide. Nah, anak muda ya, anak muda itu buat Bang Nur selaku Pak RW juga bagi Bang Nur itu adalah ya kunci. Kunci. Bukan pondasi kunci. Kunci untuk sesuatu itu menjadi bisa terlaksana. Karena dari tokoh muda lah akan muncul ide-ide brilian, ide-ide yang inovatif yang pastinya Iya, ya, pastinya. yang milenial Yang ya. milenial. Dalam sejarahnya aja Bapak Proklamator kita Bung Karno, ya, Iya, Pak. betul. Pernah ada bahasa yang diucapkan oleh beliau bahwa beri saya 7 pemuda ya, 7 ya Iya. kalau nggak salah ya, akan kuguncang dunia ini. Bayangkan sebegitu menggelegarnya beliau dengan 7 pemuda beliau mampu mengguncang. Mengguncang bukan berarti digoyang ya, Iya, pastinya. artinya bisa Gempa dong, Bang. Nah, bisa membuat satu momen atau sesuatu yang bikin geger. Iya. Tapi yang pastinya sesuatu yang positif negatif tergantung dari niat awalnya. Itu saya yakin memang karena kenapa? Karena memang pemuda itu masih energi. Satu energi. Apalagi yang belum punya beban keluarga. Iya. Itu waduh, luar biasa. Mereka tidak punya beban. Betul. Walaupun dalam sistem kerjanya tetap itu adalah sesuatu yang dikerjakan untuk ke depan atau realisasi dari pendidikan, baik dari pendidikan dari orang tua maupun dari sekolah atau dunia pendidikannya. Karena pemuda itu, Desilva, saya yakin Desilva sendiri merasakan pemuda itu rasa keingintahuannya lebih tinggi. Bukan cuma tinggi, gede. Gede malahan, bukan cuma tinggi, gede. Artinya ya, coba aja ini kita lihat. Dari tadi De Silva ke Bang Nur ya. Nanya aja. Itu kan salah satu bentuk rasa keingintahuan. Iya. Mungkin kalau yang duduk di situ itu orang yang lebih senior atau orang yang lebih sepuh, enggak tokoh muda. Mungkin beda nih obrolan kita malam hari ini. Berpatok pada satu tema mungkin ya. Mungkin. Iya. Atau sesuatu yang menurut beliau itu mungkin biasanya kalau yang tua-tua lebih ngutak kepada problem yang sedang dihadapi. Oh, iya. Kalau kita kan dengan tokoh-tokoh muda harapannya itu ya. Kenapa? Makanya harus ada narasumber yang berbeda-beda di luar voksi yang beragam. Artinya coba kita kemas dari berbagai masukan ini sebenarnya ada ide-ide brilian apa sih dari mereka atau ada apa ya wejangan-wejangan apa itu harus bisa kita tangkap nantinya barang-barang itu. Bisa dikatakan sebagai agen perubahan ya, Bang. Berarti Tokoh muda. Iya, tokoh muda. Bahasanya kamu selalu keren sih, Bang. Makanya aku senang dengan tokoh muda. Makanya nggak salah kan kalau Bang Nur bilang tokoh muda adalah menjadi kunci. Nggak terucap sama Bang Nur. Mungkin karena beban tanggung jawab Bang Nur dengan De Silva ini beda. Iya. Ya itu artinya makanya orang memang kalau pemuda itu masih ide-idenya masih brilian, masih tenang dan yang pastinya punya ide rasa ingin tahu yang masih untuk terus membangun. Berkreasi itu sama aja dengan membangun apapun bentuk kreasinya. Sekecil apapun. Contohnya sebagai contoh. Di era seperti ini nih, iya. di era yang semuanya digital atau serba HP, ada bahasa iklannya dunia dalam genggaman.
Betul. Ya kan, dunia dalam genggaman. Bersama dengan Samsung, dunia dalam genggaman. Dengan Nokia yang terbaru, dunia dalam genggaman. Benar. Coba bayangkan, sesuatu bisa dikerjakan hanya dengan Smartphone. HP. Iya, smartphone ya. Iya, betul. Ketika kita pengen menyampaikan sesuatu, coba kita ngerti. Ketika kita pengen satu ide, nah kayak gini, ini contohnya. Ini yang Bang Nur tahu, ini Bang Nur dulu bangun ini hanya untuk sebuah gudang atau mungkin sekedar ruang duduk. Nyatanya bisa disulap jadi Menjadi studio. Nah, ini dasarnya pasti kerja-kerja teman-teman itu pakai smartphone atau HP. Iya, betul. Iya, saya yakin ini teman-teman itu artinya sekecil apapun langkah yang kita kerjakan itu pasti positif dan akan menjadi sebuah perubahan yang membangun. Betul. Gitu. Dan mungkin harapan dari Rubik sendiri seperti apa, Bang? Kedepannya, iya seperti apa? Rubik ya. Rubik. Kalau secara pribadi dan moga-moga ini harapan umum ya, sebuah perbincangan yang dikemas dalam judul podcast atau Rubik Ruang Bincang Publik. Publik artinya semua bisa tahu ya, Iya. Semua bisa bicara walaupun nanti sesuai kapasitas waktunya ya. Harapannya terjadi sebuah perubahan yang terkonsep berdasarkan masukan atau ilmu-ilmu yang didapat dari acara ini. Sebagai contoh juga ya, Iya. Besok lusa mungkin kita menghadirkan misalnya Pak Camat. Pak Camat itu adalah tokoh atau pejabat yang mempunyai kewenangan kebijakan di tingkat kecamatan. Betul. Kita di tingkat RW ketika di sini ada Pak Camat berbicara tentang dasar-dasar atau aturan dalam dari kecamatan. Misalnya kalau membuat apa itu kartu keluarga, Iya, itu kan dicetak itu kan di kecamatan nih. Kita kan harus ke kecamatan. Atau kalau kita membuat KTP, itu kan harus foto dulu di sana. Masyarakat awam mungkin ada juga yang nggak tahu aturan untuk bisa masuk ke kecamatan seperti apa sih. Persyaratan apa saja sih yang harus dibawa ya? Nah itu kan nanti Pak Camat kalau misalnya jadi bintang tamu bisa menyampaikan di sini Iya. nih. Jadi artinya teman-teman itu bisa atau siapapun yang melihat acara kita ini bisa menjadi tahu. Jadi harapannya segala sesuatu bisa lebih mudah, orang bisa lebih cepat menjadi tahu sesuatu, dan yang pasti langkah-langkah membangun bisa lebih efisien dan efektif. Harapannya itu. Betul. Tapi di samping harapan pasti kedepannya kita memiliki kendala yang tidak terduga. Nah, mungkin sudah tergambar belum sih Bang kendala kita di podcast ini kedepannya seperti apa dan solusinya nanti seperti apa? Kalau dilihat dari rencana ya, Iya. Silva, rencana sorry, nggak ada minumnya nih. Manajemen gimana nih? Nggak ada minumnya soalnya. Kalau dalam sebuah manajemen atau program kegiatan atau suatu event atau sebuah perencanaan yang coba kita realisasikan, kita konsep, kita kerjakan, kemudian itu pasti untuk mencapai tujuan itu belum tentu semuanya mulus. Iya, betul. Bisa saja muncul satu hambatan. Artinya makanya moga-moga Rubik ini menjadi buat keluarnya ya, moga-moga justru Rubik ini menjadi solusi buat kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan oleh teman-teman di luar atau kita di lingkungan RW 05. Nah, khusus untuk manajemen Rubiknya, moga-moga kita harapannya nggak ada kendala ya. Pasti, ya. Moga-moga harapannya nggak ada kendala. Karena ya gimana? Ini studio ini benar-benar minimalis. Nggak satu rumah dengan rumah kita, nggak satu rumah juga dengan bintang tamu yang kita hadirkan. Iya. Dalam keadaan cuaca hujan bisa saja kita udah rencanakan ada dialog, ada halangan itu. Makanya memang akan ada kendala-kendala. Begitu juga dengan narasumbernya. Makanya harapannya nanti di open ya. Open artinya ada harapan dari karena bukan cuma bicara di sini saja, bisa saja nantinya kan ada kepanitiaan yang bisa dihubungi lah. Artinya ada tuntutan apa nih dari masyarakat juga kan tentang Rubik ini pengennya ada topik apa gitu. Jadi biar
biar mengena, artinya harapan atau temanya itu sesuai dengan kebutuhan Dan masyarakat. pastinya kita tidak tutup telinga ya, Bang. Oh, Saran harus dari masyarakat lain harus gitu. Ya dong, pasti. harus. Itu sama aja kita bikin film kalau misalnya kita tutup telinga Tidak seolah-olah terima kritik, tidak terima saran. iya seolah-olah alurnya udah kita buat bakal finishnya segini. Enggak, Iya. karena kita harus fleksibel. Segala sesuatunya itu walaupun kita udah berusaha berjalan lurus, bukan tidak mungkin di perjalanan itu kita ketemu dengan orang yang memang tidak mungkin kita terus berjalan. Iya. Kita break dulu dong, kita ngobrol dulu, kita sharing dulu. Artinya teman-teman jangan patah semangat ya di manajemen ini ya. Artinya tetap semangat dengan kendala-kendala itu. Tapi sebagai manajemen atau penanggung jawab dan inisiator, apapun bentuk masalahnya, selama kita masih bisa duduk bareng, masalah-masalah Diskusi itu bareng. ya obrol bareng, kita rencanakan segala sesuatunya, itu insya Allah permasalahan-permasalahan bisa diatasi dengan cepat ataupun lambat. Segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Kita harus Betul. yakin itu. Dan yang pasti sugesti dan positif thinking kita yang akan membuat semuanya bisa menjadi wow lagi. Lebih baik lagi Iya pastinya. dong, harus sugesti ya, itu perlu sugesti itu. Sugesti. Asli sih ya, lingkungan RW 5 sendiri beruntung sekali memiliki Bapak RW yang Wow. banyak inovasi sebenarnya ya Bang, mungkin di hati, di Amin, pikiran. amin, ya. Tapi ya direalisasikan satu-satu seperti itu ya Bang mungkin. Terharu tau nggak? Lihat, aku sampai terharu ya. Aku sampai terharu, Mbak Silva sampai mengatakan bahwa masyarakat beruntung karena Iya, betul. secara tidak disadari ya seorang tokoh pemimpin itu dengan kerja-kerja manajemen di bawahnya dengan kemitraannya itu sesuatunya itu nanti coba De Silva bisa mengalami lah. Pernah juga kan De Silva menangani di satu event kegiatan 17-an ya di tingkat betul. RW yang selama ini kita kerjakan. Itu dari situ aja kita bisa banyak belajar. Di mana kita belajar? Kita belajar di tingkat SD, ya ilmu yang kita dapat setingkat SD. Kemudian kita terus naik, kita belajar di tingkat SMP ya, sekolah SMP, sekolah menengah pertama. Kita lebih naik lagi, pengalaman dan hasil ilmu atau sesuatunya kita lebih besar. Kemudian kita jenjang lebih tinggi lagi. Begitu juga dengan pengalaman kerja-kerja kita di masyarakat. Iya. Dulu Bang Nur hanya menggarap tokoh-tokoh muda. Ya ruang lingkupnya memang kita sungguh semangat luar biasa. Kemudian Bang Nur sekarang dipercaya dan mendapat amanah menjadi Pak RW ya. Betul. Mungkin di tingkat kelurahan Sumber bisa jadi kalau sekarang kelihatannya mungkin Pak RW termuda ketiga dari 10 RW. Kayaknya termuda ketiga udah termuda ketiga karena yang lain udah senior semua. Jadi harapannya itu pokoknya ketika De Silva mengatakan sangat beruntung, dari Bang Nur sendiri pun sangat dirasakan keberuntungannya. Ketika kita mengerjakan kerja-kerja sosial, ketika kita mengerjakan satu event, itu semakin ada ilmu yang kita dapat. Iya. Baik ilmu sabar, baik ilmu manajemennya, yang pasti lebih bisa untuk ngaji rasa. Karena kita ketemu dengan berbagai poksi dan apa ya, beda-beda apa sih karakter ya. Perbedaan pendapat, karakter iya. Dan lingkungan 05 juga basicnya itu memang dari beda-beda karakter ya. Iya. Kita punya petani, berarti kita juga akan ketemu dengan tokoh muda yang didikannya lebih cenderung dan pemahaman atau pola pikirnya dari orang tuanya itu gimana pola pikir seorang petani bisa. Kita juga ada dari pedagang, bahkan kita juga di sini juga RW 05 udah bermacam-macam ragam suku ya. Ada juga dari Padang, Batak juga kita punya, betul. Sunda kita ada, Jawa ada. Itu ketika Bang Nur bisa memimpin menjadi tokoh dari mereka semua, itu berarti ilmu yang Bang Nur dapat dengan sendirinya akan bertambah. Karena De Silva belum tentu bicara dengan orang yang dari Padang itu, karena nggak ada poksi untuk kepentingan bicaranya. Tapi karena kalau Bang Nur karena Bang Nur Pak RW, Bang Nur gimana pun juga harus diskusi, bukan diskusi, harus ada apa ya? Ada komunikasi. Paling tidak Bang Nur akhirnya mendapat ilmu. Padahal awalnya menjalankan amanah sebagai RW, saya harus ketemu dengan warga itu. Ketika saya datang ke sana, ketika kita ngobrol, saya dapat ilmu dari orang Padang. Bang, kalau di Padang itu yang enak tuh kayak gini. Kebiasaan di sana tuh kayak gini. Ini loh Bang, daun ini tuh kalau di sana bisa jadi obat jamu. Wow,
tidak disangka-sangka kan. Padahal kita nggak ngobrolin itu awalnya, hanya pengen kenal, tapi dengan sendirinya dengan kita bincang, diskusi, ada Dapat sesuatu ilmu yang baru. bisa kita Iya. dapat. Itu makanya eh, bukan cuman Dek Silva dan teman-teman merasa beruntung, yang pasti eh, kepercayaan dari masyarakat, terutama semangat dari anak mudanya ini, dari putra-putri 05 ini yang tergabung dalam grup 05 ini sangat mendukung dan menjadi motivasi tersendiri buat Bang Nur untuk menjalankan amanah sebagai Pak RW yang pastinya. Sekali lagi tuh, putra-putri dan anak mudanya yang pastinya. Gitu. Sudah pukul berapa sekarang? Wah, kalau orang ngobrol kayak gini, kamu mungkin Nggak pernah. kerasa ya? Iya, kalau ngobrol kayak gini, apalagi kalau ada kopinya ya, Dek. Kalau ada kopinya, itu kita nggak terasa. Lebih. Tahu sendiri kan kita kalau misalnya kita duduk dalam ngobrol-ngobrol ringan, nggak kerasa tiba-tiba jam 2. Bahkan Dek Silva sendiri sebagai remaja putri aja sampai nggak bisa ngerasain, oh ternyata sudah jam 1. Nah, itu memang. Tapi kalau memang sudah dirasa cukup, kita sudahi. Karena mungkin ada ruang lain nanti, Bang Nur ini bisa duduk di sini, mudah-mudahan diberi kesempatan lagi dengan porsi yang berbeda ya. Mudah-mudahan gitu. Dan tema pembicaraan yang berbeda tentunya. Oh pasti, karena tapi bersedia Bang untuk dipanggil lagi ke sini memberikan motivasi, inovasi. Bukan cuma memberi inovasi dan motivasi, yang pastinya dengan kita bisa hadir di sini, kita ngobrol, kita kan sharing ya. Bukan berarti Bang Nur itu selalu memberi arahan ke kamu atau ke pemirsa ya. Karena Silva sendiri tadi juga banyak mengingatkan apa sih kan itunya, kita itu dengan kita sering berdiskusi dengan orang, semakin banyak ilmu. Jadi ketika dikasih kesempatan untuk duduk dimanapun, is okay nih Pak RW 05, nggak cuma di podcast atau berarti. Iya dong, sesuai dengan moodnya. Bisa nggak bisa, siap nggak siap harus siap, bisa nggak bisa harus bisa, karena kita harus bisa. Ketika kita menjalankan kan kita bisa kita pelajari sesuatu itu. Yang penting mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesempatan waktu yang pastinya dan sehat itu. Dan untuk penutup nih Bang, punya kata-kata mutiara atau kata-kata motivasi untuk yang menyaksikan ataupun khususnya untuk Silva sendiri atau untuk masyarakat di lingkungan RW 5 sendiri Bang? Apa ya? Kalau kata-kata mutiara, soalnya Pak RW ini bukan pujangga, tapi kalau kita coba lihat, kita coba tilik dari sesuatu yang kita berada. Dari studi aja, coba kita sama-sama melihat, karena baru masuk gitu ke sini. Ini ada bahasanya bahasa milenial nih. Dream and work, merencanakan kalau nggak salah ya. Mimpi ditambah kerja keras. Dikerjakan, pasti kita akan sukses. Betul. Sukses dalam artian mimpi itu bisa terrealisasi. Harapan ya. Berarti sesuatu harapan itu harus kita kerjakan. Karena nggak cuma dengan berdoa lah istilahnya. Ada ikhtiar yang pasti, ada usaha, kerja keras ya. Itu ada banyak nih. Yes, you can. Kamu bisa. Pasti bisa ya. Iya betul. Itu support ini. Ini udah banyak kata-kata mutiara yang ini. Ini cantik sekali. Apa nih Silva ini? Terus berusaha meskipun situasi semakin sulit. Dan akhirnya kita mencapai sukses. Luar biasa. Ini pencetus-pencetusnya teman-teman. Bang Nur hanya menginginkan satu ruang publik untuk bicaranya, namun ternyata di sini sampai ada sesuatu yang wow banget nih. Kata-kata motivasi, ini sangat memotivasi. Einstein ya ini ya? Iya. Wow, iya. Terus berusaha meskipun situasi semakin sulit dan akhirnya menjadi sukses. Ini udah menjadi kata-kata mutiara. Tapi kalau dari Bang Nur pribadi, satu prinsip, mungkin sedikit banyak ya. Iya. Artinya walaupun banyak, kata-kata mutiara ini mengingatkan dalam kehidupan ini kita tidak pernah boleh lepas dari yang namanya orang tua. Betul. Karena setelah Sang Maha Pencipta itu kita dipertemukan dengan kehidupan di dunia ini lewat orang tua, lewat rahim seorang ibu. Makanya dalam
apa sih kata-kata apa sih yang membuat Bang Nur ya bisa seperti ini, yang membuat Bang Nur itu pengen adik-adik seperti ini. Harapannya satu, harapannya itu satu pasti, yang pasti semoga anak-anak atau tokoh-tokoh muda ataupun masyarakat ini yang luasnya ya, bisa membangun negeri ini dengan sama seperti harapan orang tuanya. Karena ketika orang tua melahirkan kita, itu orang tua walaupun kita pernah nggak kecil ditanya, kamu cita-citanya apa? Padahal orang tua sendiri sudah bukan cuman menanyakan. Awalnya dia mungkin mengonsep dari mulai kita kecil, tapi keinginan orang tua itu sudah punya keinginan. Begitu anaknya laki-laki, mimpi orang tua pun bisa saja direalisasikan lewat anaknya. Artinya mereka harus mengonsep. Tapi orang tua juga selalu mendukung apa sih? Mengalir kan? Awalnya orang tua punya cita-cita pengen jadi tentara. Yang apa ya? Iya. Kemudian tidak kesampaian, dia akhirnya hanya menjadi seorang pengusaha atau menjadi bidang lain. Berkeluarga, punya anak laki-laki. Saya harus jadi tentara. Mungkin saja mimpinya ya. Nah, bisa direalisasikan oleh artinya mau saya. Namun di tengah perjalanan, bukan tidak mungkin dia juga memupuskan harapan itu. Iya. Harus mengalir, mengikuti alirnya anak. Tidak boleh dipaksakan segala sesuatunya. Selama itu menjadi sesuatu yang positif. Yang pasti segala sesuatu yang kita kerjakan untuk masyarakat maupun untuk negeri ini, yang utama tetap ingat harapan orang tua dari kita itu apa. Karena tugas seorang anak tidak lupa yaitu mengabdi kepada orang tua. Selain bangsa ini kalau mungkin kalau kitanya nggak membangun atau nggak menjadi sesuatu, yang penting kita tidak menjadi provokasi. Ada banyak orang, tapi harapan orang tua siapa lagi kalau bukan kita? Bang Nur bisa seperti ini pasti harapan orang dan doa orang tua pasti. Jadi buat adik-adik pesannya, jangan pernah sungkan untuk bertanya kepada orang tua juga. Sebelum adik Silva ini nanya ke saya, kan tiap hari ngobrol sama ibu. Tidak dalam bentuk pertanyaan pun harusnya bisa benar. Oh, ibu tuh pengennya aku kayak gini. Ibu tuh pengennya aku jangan suka makan pedas. Walaupun tidak disampaikan secara langsung mungkin ya, Bang. Jangan suka pedas-pedas, berarti ibu melarang aku makan pedas. Artinya dari situ kita juga udah dewasa ya, yang maksudnya kita harus membaca harapan-harapan dari orang tua, realisasikan. Karena sebuah realisasi kerja itu harus bertahap. Kita kerjakan dari titik yang terendah, kemudian terus kita beranjak sampai mencapai titik break-even. Ada generasi selanjutnya diteruskan oleh anak itu terus, jangan sampai ada titik break-even. Itulah rotasi kehidupan. Di situ kita mengerjakan sesuatu di yang lingkup yang lebih besar, harus pelajari dulu dari yang awalnya. Kita kerjakan dulu di lingkup yang terkecil, ya keluarga. Kalau memang di keluarga itu kita udah bisa merealisasikan sesuatu walaupun kecil, nggak semuanya, itu berarti kita bisa akan beranjak ke sana. Ke tahap selanjutnya. Iya, intinya pesannya berarti kata-kata mutiaranya, sesuatu itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan sesuatu yang besar. Harus dari tahap terkecil. Iya, biar kita belajar arah lintang, halangan, semuanya kita pelajari pelan-pelan. Karena kalau kita bisa saja melakukan sesuatu yang langsung yang gede ya. Betul. Misalnya Bang Nur ini tiba-tiba menjadi tokoh, ini hayalan atau perumpamaannya. Tiba-tiba Bang Nur ini menjadi anggota dewan sebelum menjadi Pak RW atau sebelum menjadi ketua pemuda. Apa ketika Bang Nur menjadi anggota dewan, apa yang pengen aku sampaikan nih? Justru kitanya yang selalu dinasehatin orang, yang selalu diminta sama rakyat. Iya, betul. Tapi kalau kita sudah belajar dari awalnya, paling tidak kita punya perencanaan kan. Sebelum kita nanya aja, kita ketika ketemu sama orang, aku punya cita-cita kayak gini. Sah-sah saja, kan anggota dewan juga duduk kayak gitu, ngobrol sama Dek Silva. Dek Silva, dulu aku waktu muda punya harapan seperti ini nih. Sekarang aku sudah jadi anggota dewan. Kira-kira sama enggak sih masanya gitu. Jadi ada pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita realisasikan. Artinya kita ngomong, kita membuat satu peraturan,
"Oi, para pemuda itu aturannya harus kayak gini." Kita pernah mengalami. Iya, pernah merasakan. Jadi tidak sekonyong-konyong, tidak menjadi beban Iya. aturan-aturan yang didapatnya itu artinya kalau kita sudah mengalami atau menjalani sesuatu, insya Allah apa yang kita kerjakan itu tidak memberatkan, justru bisa selaras dengan keinginan masyarakat lain. Itu. Berangkat dari bawah, terus beranjak ke atas dan maju. Jangan sampai berhenti di tengah jalan Oh pastinya ya, iya. Bang. Banyak sekali ilmu yang kita dapat dari obrolan mengalir ini. Padahal mengalir ya Bang ya, tapi banyak sekali ilmu yang didapat, pengetahuan-pengetahuan baru. Mungkin cukup sekian untuk obrolan kali ini. Terima kasih atas waktunya ya Bang. Mungkin sibuk Bapak RW, tapi masih menyempatkan hadir Untungnya, untuk untungnya, pemuda. untungnya acara ini adalah acara yang tidak beriklan ya. Iya. Kita bebas. Makanya sedikit terlambat tadi juga minta maaf nih kepada kru dan Desilva yang mungkin sudah menunggu lama. Nggak jauh studio ini dari rumah Pak RW, teman-teman bisa lihat. Harus menunggu dulu karena saya juga karena waktunya open house, tidak bisa ditutup. Siapapun yang datang harus saya terima dulu, Harus dilayani. baru saya itu menjadi tugas seorang Pak RW. Iya, betul. Mungkin cukup sekian Bang, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan, motivasi yang telah disampaikan bisa dicerna oleh masyarakat di lingkungan kita maupun yang menyaksikan. Oke. Harapannya, Desilva, Iya, betul. harapan terakhir ya. Harapan terakhir semoga kita online ya. Online. Kita dilihat oleh masyarakat banyak. Harapannya ini karena saya inisiator, mau nggak mau saya juga punya harapannya. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan siapapun ketika diberi kesempatan dan diminta sumbangsih inspirasi-inspirasinya di Rubik ini bisa menyempatkan dan bisa memberikan support buat kita semua, terutama buat kami di 05 dan juga masyarakat lainnya ya. Karena di Rubik ini ide-ide bisa disampaikan dan masyarakat bisa menjadi tahu. Bang Nur juga mengucapkan beribu terima kasih nih. Iya. Sudah dikasih waktu dan kesempatan untuk bicara banyak, mengeluarkan unek-unek atau ngobrol mengalir ini. Betul. Oke, untuk itu kita cukupkan untuk podcast malam hari ini. Selamat malam dan kembali lagi bersama saya Silva Nadia Putri di podcast selanjutnya.